Oke, dah. Baik, jadi kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai definisi dan perbedaan dari kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan mengenai seminar. Jadi di sini ada 4 poin ciri-ciri khusus dari seminar yang sekiranya dapat memberikan definisi seminar secara umum. Yang pertama yaitu ciri khususnya berbentuk forum. Jadi seminar berbentuk forum. Pada umumnya seminar memiliki bentuk forum sehingga interaksinya melibatkan sejumlah audiens dan terjadi komunikasi terhadap pemateri dan audiensnya secara dua arah. Kemudian yang kedua, mengacu pada makalah. Pembahasan pada seminar biasanya mengacu pada makalah atau kertas kerja yang telah disusun dan disiapkan. Kemudian disajikan oleh para pembicara. Nah, yang ketiga yaitu membahas tentang isu ilmiah. Yaitu setiap kegiatan seminar selalu mengangkat isu ilmiah yang aktual sebagai bahan untuk didiskusikan. Lalu ciri khusus yang terakhir yaitu adanya respon dari audiens. Dalam kegiatan seminar, penyangga utama atau biasanya seorang ahli akan diberikan prioritas untuk merespon isi makalah yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian selanjutnya, para audiens juga diberikan kesempatan untuk turut serta memberikan pendapat atau bertanya. Jadi, secara umum, seminar dapat diartikan sebagai suatu pertemuan yang diperuntukkan bagi sekelompok orang dan diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kegiatan ilmiah yang berikutnya adalah mengenai lokakarya. Sebetulnya lokakarya dan workshop itu merupakan istilah yang bisa dibilang hampir sama. Sehingga definisinya pun kurang lebih hampir sama juga. Nah, di dalam lokakarya umumnya lebih menekankan pada topik-topik tertentu atau yang lebih spesifik. Kemudian juga diangkat materi atau topik yang diangkat muncul atau timbul dari permasalahan yang nyata yang dialami oleh para peserta. Hal ini dikarenakan tujuan dari lokakarya sendiri adalah untuk memecahkan suatu masalah sehingga pesertanya dapat menemukan jalan keluar. Lokakarya ini biasanya dalam pemaparannya menggunakan alat peraga atau praktik secara langsung. Kemudian di sini ada 3 poin, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan atau penting saat melakukan pelaksanaan lokakarya. Yang pertama adalah topik pembahasan. Hal ini ditujukan agar kita dapat mencari narasumber yang tepat dengan topik pembahasan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tempat. Halo, Liv. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua itu adalah tempat. Sebelum kita memilih tempat lokakarya yang tepat, kita harus mengetahui siapa saja peserta dari lokakarya tersebut. Dengan memilih tempat
Halo, Liv. Mungkin terkendala jaringan ya. Halo, Liv. Halo. Iya. Jadi saya lanjutkan ya. Tadi mengenai tempat, sebelum kita memilih tempat lokakarya, yang tepat kita harus mengetahui siapa saja peserta dari lokakarya tersebut. Dengan memilih tempat lokakarya yang tepat, tentu akan tercipta suasana lokakarya yang nyaman dan menyenangkan bagi para pesertanya. Kemudian yang terakhir adalah tata letak. Setelah memilih tempat yang tepat, juga topik pembahasan yang tepat, kita juga harus menentukan tata letak atau layout yang sesuai dengan jumlah peserta atau permintaan dari narasumber terkait. Tata letak yang tidak nyaman bagi peserta yang hadir akan membuat proses lokakarya menjadi tidak maksimal dan dalam pelaksanaannya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apakah suara saya terdengar? Ya, bisa, Esther. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Olive, ini tentang workshop. Saya mulai dengan pengertiannya. Workshop adalah kegiatan yang mempertemukan sekelompok orang dengan latar belakang keahlian, minat, atau profesi yang sama untuk berdiskusi pada suatu isu spesifik tertentu. Namun berbeda dengan seminar, workshop lebih menekankan pada pelatihan daripada sekedar diskusi verbal. Ada beberapa hal yang baru yang harus Anda perhatikan agar tidak salah mengkonsep penyelenggaraan workshop. Pertama, sebuah workshop harus menghadirkan minimal 1 orang pakar, dan materi yang dikupas sangat detail, kemudian spesifik dan fokus, bukan isu umum yang mencangkup banyak hal. Kemudian, keaktifan peserta dalam menanggapi materi yang diberikan adalah kunci sukses dari sebuah workshop. Karena itu, penting bagi panitia untuk menjaga situasi tetap kondusif untuk berlangsungnya diskusi. Selain itu, usahakan peserta juga dapat praktik langsung agar ilmu dan pengalaman yang didapat agar lebih maksimal. Hal ini selaras dengan tujuan utama penyelenggaraan workshop, tak hanya supaya peserta mendapat ilmu dan sudut pandang baru, namun juga meningkatkan keterampilan peserta. Di sini saya ada contohnya adalah workshop pemasaran digital melalui media sosial. Peserta tak hanya menjadi paham pentingnya manfaat media sosial untuk meningkatkan penjualan, namun juga mencoba secara langsung bagaimana cara memanfaatkan tools yang tersedia di media sosial untuk melakukan promosi. Kemudian simposium. Pengertiannya, simposium adalah penyampaian rangkaian pidato pendek di hadapan peserta. Terdapat beberapa pembicara dan isu yang diangkat pun selaras antara satu dengan yang lain. Namun bisa juga topik besar kemudian dibagi menjadi beberapa sudut pandang yang akan dikupas satu persatu oleh pembicara. Kekhasan utama dari simposium adalah terdapat 2 jenis pembicara, yakni pembicara yang akan menyampaikan materi dengan topik tertentu, dan ada juga pembicara yang bertugas untuk menyanggah atau memberi pemerasasaran banding, ada sasaran bandingnya. Simposium juga berjalan di bawah arahan moderator, dan juga simposium ini memerlukan moderator. Setelah seluruh pembicara selesai menyampaikan uraiannya, barulah peserta simposium diberikan kesempatan untuk turut menanggapi dengan memberi pertanyaan atau sanggahan, opini, dan lain-lain. Peran moderator sangat krusial untuk menjaga alur simposium tetap berjalan dengan baik dan dinamis. Nah, di sini contohnya simposium adalah simposium pendidikan yang dilakukan secara rutin dengan agenda tambahan. Contohnya simposium guru, simposium nasional akuntansi, kemudian simposium HAM, simposium nutrisi, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, terdengar jelas suara saya? Terdengar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konferensi. Di sini definisi dari konferensi yaitu seperti namanya. Konferensi adalah pertemuan struktur secara formal dari beberapa delegasi di tempat yang diatur dengan tanggal yang dijadwalkan. Yang dimaksudkan untuk memberikan tentang suatu subjek biasanya menjadi perhatian bersama untuk semua orang yang hadir atau yang diundang. Pada istilah yang lebih umum, konferensi adalah pertemuan terjadwal yang diadakan untuk konsultasi dan pertukaran informasi atau diskusi
yang memiliki agenda atau moto tertentu untuk dilayani. Presentasi utama dalam sebuah konferensi digunakan untuk memberikan informasi kepada semua peserta. Selanjutnya, ia memiliki sejumlah sesi istirahat pendek. Ini dapat terjadi di tingkat kecil dan tinggi, yaitu orang-orang yang menghadiri konferensi dapat sekitar dari 500 hingga 1.000 atau lebih. Sebuah konferensi menyatukan orang-orang yang memiliki minat bersama dalam topik yang akan dibahas. Ini adalah bentuk pertemuan partisipatif yang diselenggarakan untuk membahas masalah, mencari tahu fakta, atau menyelesaikan masalah. Ini biasanya berlanjut selama beberapa hari, di mana musyawarah atau pertukaran informasi terjadi pada subjek tertentu atau penghapusan perbedaan terjadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konferensi. Konferensi sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Konferensi mengacu pada jenis pertemuan bersama yang dilakukan secara formal untuk menyampaikan informasi tertentu tentang topik tertentu melalui presentasi, pidato, dan musyawarah. Konferensi bersifat konsultatif, diatur oleh organisasi atau komite yang bertujuan untuk membicarakan atau bertukar pandang mereka tentang masalah tertentu. Konferensi diselenggarakan di tingkat organisasi, nasional atau internasional yang menolak untuk mempresentasikan dan mendiskusikan masalah tertentu dengan peserta dan mendapatkan pendapat dan pandangan mereka tentang masalah tersebut. Partisipasi peserta dalam konferensi agak terbatas. Konferensi diselenggarakan di ruang konferensi organisasi, pusat konferensi, atau tempat lain seperti ruang pertemuan hotel. Konferensi berlanjut selama 1 hari atau lebih, di mana ada beberapa sesi berikut. Topik yang disampaikan oleh pembicara yang memberikan pandangan mereka untuk menyelesaikan masalah atau memutuskan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diskusi. Definisi diskusi di sini adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Sebagai kegiatan bicara yang dilakukan antara 2 orang atau lebih. Diskusi bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman mengenai gagasan atau pendapat. Diskusi di sini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Diskusi dilakukan antara 2 orang atau lebih. Berlangsung secara tatap muka, membahas suatu masalah tertentu, masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pilihan, gagasan, dan pendapat. Jalannya diskusi biasanya dipadu oleh seorang moderator. Baik, saya lanjutkan kepada rekan berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai diskusi panel. Diskusi panel ini seperti yang bisa dilihat adalah istilah umum dalam dunia kajian yang merujuk kepada pertukaran gagasan publik yang memungkinkan antara para ahli dan penonton atau pendengar untuk mendiskusikan suatu topik tertentu. Diskusi panel sendiri sering membahas mengenai situasi politik, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, masalah-masalah yang mempengaruhi masyarakat, juga berbagai topik akademik lain. Sebelum diskusi diselenggarakan, biasanya panitia menentukan topik yang akan diangkat, memilih panel yang akan berbicara, menunjuk moderator, dan menyebar undangan atau informasi, baik secara terbatas maupun terbuka. Slide selanjutnya. Oke, jadi diskusi panel itu memiliki 3 ciri-ciri utama, yaitu dipimpin oleh seorang moderator, kemudian disaksikan oleh beberapa pendengar, dilangsungkan oleh panelis atau peserta diskusi panel, dilaksanakan secara umum, disiarkan melalui media massa, seperti televisi atau radio. Kemudian, setiap panelis merupakan orang yang ahli di bidangnya, dengan demikian memiliki sudut pandang tertentu terhadap topik yang berbeda. Contohnya adalah Indonesia Lawyer Group. Kemudian slide selanjutnya. Nah, perbedaan dari ke-6 bentuk kegiatan ilmiah yang telah kami jelaskan, yaitu berdasarkan definisinya, bentuk-bentuk kegiatan ilmiah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditemukan berbagai perbedaan yang mendasar, yaitu mulai dari ciri kegiatan ilmiah yang satu dengan ciri yang lain, di mana antara kegiatan ilmiah seperti seminar dan kegiatan ilmiah yang lain tentu memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kegiatan ilmiah lain.
Begitu pula dengan tujuan dan fungsinya dari kegiatan ilmiah itu sendiri. Kemudian ada juga pemandu, pembicara, serta peserta yang ada dan mengikuti kegiatan ilmiah tersebut pun berbeda, yang dapat ditinjau dari jumlah dan bagaimana kegiatan ilmiah tersebut berlangsung, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, saya rasa presentasi dari kelompok kami cukup. Terima kasih.